Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin Haris dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Di sini saya akan membaca hasil diskusi saya dan Bimo tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang dinamika historis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep dan pandangan kolektif yang berkaitan dengan pemahaman wilayah dan peran Indonesia sebagai negara kepulauan di kawasan Asia Tenggara. Konsep ini telah mengalami dinamika historis yang panjang sejak masa prakolonial hingga modern, yang membentuk urgensi dan relevansinya dalam konteks pergaulan dunia. 1. Masa prakolonial. Sebelum masa kolonial, masyarakat Indonesia telah mengembangkan jaringan perdagangan dan kebudayaan di wilayah Nusantara dan luar Nusantara. Perdagangan maritim yang aktif membawa pengaruh budaya, bahasa, dan agama dari berbagai belahan dunia, membentuk identitas sebagai bangsa maritim. 2. Masa kolonial. Pada abad ke-16 hingga awal abad ke-20, Indonesia menjadi pusat penjajahan oleh berbagai negara seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Selama periode ini, perpecahan geografis dan politik telah menyulitkan wawancara Nusantara, tetapi juga memupuk semangat nasionalisme dan persatuan melawan penjajah. 3. Masa kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, konsep wawasan Nusantara semakin penting dalam meneguhkan eksistensi negara Indonesia. Perjuangan melawan penjajahan menggerakkan kesadaran tentang persatuan dan integrasi wilayah Nusantara sebagai fondasi kebangsaan. 4. Periode modern. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Wawasan Nusantara menjadi landasan bagi politik luar negeri Indonesia yang menekankan kerjasama regional dan menghindari intervensi asing dalam urusan dalam negeri. Urgensi wawasan Nusantara dalam konteks pergaulan dunia. Pentingnya wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia memiliki beberapa alasan. Selanjutnya saya akan Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang dibacakan oleh kawan saya. Nomor 1, kepulauan strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau dan batas laut yang luas. Lokasi geografis yang strategis memberikan posisi tawar yang kuat dalam geopolitik dan perdagangan internasional. Yang kedua, keragaman kebudayaan dan sumber daya alam. Indonesia memiliki keanekaragaman etnis, budaya, dan bahasa yang memperkaya perspektif dan daya tarik bagi komunitas internasional. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah memberikan potensi ekonomi yang besar. 3. Kerjasama regional. Wawasan Nusantara mendorong Indonesia untuk memperkuat kerjasama regional di Asia Tenggara. Dalam kawasan ini, Indonesia berperan sebagai pemimpin dan mediator untuk menyelesaikan konflik dan memajukan isu-isu bersama. 4. Perdamaian dan keamanan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya menjaga perdamaian dan kerukunan antar agama serta berperan dalam menangani isu-isu global seperti terorisme dan perdagangan ilegal. Yang kelima, lingkungan hidup dan kepentingan maritim. Perhatian pada lingkungan hidup dan keberlanjutan menjadi bagian yang penting dari wawasan Nusantara, karena pulau-pulau dan laut Indonesia adalah lingkungan yang sangat beragam dan rawan terhadap perubahan iklim. Yang keenam, diplomasi dan hubungan internasional. Wawasan Nusantara memandu Indonesia dalam mengembangkan kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada rasa persaudaraan dan kemandirian, memperkuat diplomasi multilateral, dan memajukan kepentingan nasional. Dalam keseluruhan, wawasan Nusantara merupakan fondasi yang penting bagi Indonesia, bagi identitas dan peran Indonesia dalam pergaulan dunia. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya persatuan, kesatuan, dan kerjasama regional untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan global.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.